Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Nanang Valinus Nanang Bibisono dengan nomor induk mahasiswa 226.341. Hari ini saya ingin membahas masalah kegagalan pedestrian bridge collapse di Miami, Florida. Ini tugas ini diambil untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah K3L. Untuk link video ini dapat diambil dari YouTube yang tertera pada tampilan di bawah tulisan deskripsi. Kemudian untuk lokasi jembatan di mana proyek ini berada, ini ada di Miami tepatnya. Ini data saya ambil dari NTSB Factual Report, di mana di sini adalah posisi bridge-nya. Ini secara dana kecil, ini diambil di sini posisinya. Jadi jembatan ini direncanakan itu berada di sisi dari titik garis merah yang dilihat tampak di depan layar, di mana dia terhubung ada di jalan antara perempatan antara SW 8 Street kemudian dengan SW 109 Street Avenue. Ini posisi di mana akan ditempatkan pembuatan jembatan secara precast dilakukan di area sini, dan rencananya jembatan akan dibangun di area sini. Jembatan ini seperti tampak di layar, jembatan ini memiliki panjang sekitar 174 feet dan 99 feet dengan menggunakan sistem struktur beton, tetapi ada tarikan berupa penggunaan pilon dan menggunakan steel pipe untuk menarik dari main span dari jembatan ini. Ini kalau kita lihat dari denah, tinggi jembatan itu dari dasar permukaan jalan itu sekitar 18,5 feet, dan ini penghubung jembatannya. Proyek jembatan penyeberangan ini terletak di kota Miami, tepatnya di Miami-Dade County, Florida. Jembatan ini terletak 11 mil di sebelah barat pusat kota Miami, atau di sisi barat persimpangan. Jembatan penyeberangan akan berfungsi sebagai jembatan transit untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda melintasi jalur SW 8 Street dan Kanal Tamiami. Dari rendering jembatan tampak seperti di sini, di mana terdapat upper pylon di daerah sini, terdapat elevator untuk para disable, dan di sini terdapat elevator juga. Nah, terdapat kanopi, tutup penuh kanopinya, dan ini terdapat pipa baja sebagai tarikan untuk jembatan precast bentang utama. Nah, kalau secara tampak potongan, kita section, kita potong, kita jadi menampilkan seperti ini. Di sini ada kanopi, sini ada steel pipe, ini adalah upper pylon, dan ini dari elevator, dan di sini terdapat walkway atau deck-nya, dan di sini terdapat truss member yang berfungsi sebagai tempat tarikan dari steel pipe yang ini.
pihak-pihak yang terlibat di proyek jembatan ini, kalau kita lihat dari data yang saya peroleh, itu terdapat owner itu sebagai owner yaitu Florida International University atau FIU, dan di sini ada State Agency Support di mana Florida Department of Transportation FDOT atau kita dikenal FDOT. Nah, untuk posisi di lapangan itu ada terdapat beberapa yaitu owner construction engineer, contractor project design and bid, dan construction MCM. Di sini ada 3. Untuk owner construction engineering inspection itu dipegang oleh Network Engineering Service. Untuk kontraktor for building design and bid itu oleh Munila Construction Management, dan construction sendiri oleh MCM. Nah, dari construction MCM itu dibagi lagi terhadap sub-subnya, di mana concrete subkontraktor di sini adalah the Structural Group of South Florida. Nah, untuk formwork shoring subkontraktornya yaitu RC Group, dan crane subkontraktor ada George Crane Service, dan untuk pre-stressnya sendiri untuk kontraktornya atau pre-stress untuk melakukan tekanan pada beton dilakukan oleh VSL, dan bridge move contractor itu untuk mobilisasi main span dari jembatan dari lapangan yang tempat pembuatan ke posisi rencana yang di sini kan itu dilakukan oleh Barnhart Crane dan Rigging. Whitcomb contractor ada bridge diagnostic dan ALT engineering solution. Nah, untuk offsite, untuk proses desain itu dilakukan oleh FIGG Bridge Engineer. Di sini Bridge Engineer di sini sebagai design management, bridge design, submitter review at design office, and occasional site visit during construction at request MCM. Dan terdapat independent peer review dilakukan oleh The Louis Berger Group. Dia adalah independent engineering analysis dan review of the bridge design. Fakta-fakta dan kronologis dari ambruknya jembatan, yaitu ini merupakan gambar ilustrasi dari elemen diagonal dan vertikal jembatan, di mana terdapat kanopi di sisi sini, ini batang-batang diagonalnya, ini elemen vertikalnya, dan ini terdapat dek diafragma di sisi utara, dan ini sisi selatan. Nah, untuk kasus di mana terjadi kegagalan pada jembatan ini berlaku terdapat kegagalan struktur pada elemen pertemuan 11 dan 12, di mana terdapat dek diafragma di area sisi sini. Sumber masalah dari kegagalan yaitu di arah sini. Nah, kalau diperbesar dari scale gambar yang tadi di depan setelah dilihat, di sini terdapat member 11, member 12, dan member deck-nya. Nah, untuk kronologi kejadian itu saya runtut dari kejadian awal, dari pembuatan itu dilakukan pada 19 Oktober 2017 untuk pengecoran dek jembatan pertama. Nah, 24 Februari 2018 itu pelepasan penyangga. 10 Maret 2018 pukul 12.30 jembatan utama dipindahkan ke lokasi. Dan 10 Maret 2018 tanggal jam 3, jam 7 menit terjadi peningkatan lebar retak yang terjadi. Dan kemudian pada 15 Maret 2015, 11.49 itu penarikan kembali elemen 11. Dan pada tanggal 15 Maret 2015 itu terjadi keruntuhan jembatan. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini, jembatan FIU bentang span untuk bentang utama ini dipindahkan dari lokasi awal di daerah sini, kemudian digeser ke sisi utamanya di sini. Nah, jembatan ini digeser melalui dengan mobile crane yang kita lihat dapat dilihat di sini. Ini adalah mobile crane yang untuk menggeser posisi
bentang utama jembatan dari lokasi pembuatan ke tempat di mana rencana desain itu ditentukan. Pada tanggal 12 Februari hingga 2018 sampai 9 Maret 2018, setelah penyangga dilepas dan sebelum dipindahkan pada ini, dapat kita lihat di sini terjadi keretakan di sisi pertemuan antara daerah yang saya tunjuk ini. Ini adalah elemen 11 dan ini adalah elemen 12 dan ini adalah elemen 3 decknya. Jadi permasalahannya didapat yaitu adalah beton tidak menyatu komposit dengan sisi deck yang di bawahnya. Dapat kita lihat di sini, dapat ditunjukkan ini terjadi keretakan di area sini. Jadi sisi crack di bagian sisi bawah itu muncul pada pertemuan join antara member 11 dan 12. Dapat kita lihat di sini, ini adalah elemen 11, ini adalah elemen 12, ini ada pre-stress, tendon pre-stress dan kondenya untuk melakukan pre-stress. Dan ini adalah continuous shoring beam untuk peletakan sementara. Nah, dari kasus yang dihadapi terjadi keretakan di sisi elemen 11 dan 12 terhadap decknya. Pada secara kronologi kejadian ini kronologi kejadian retak itu sudah dapat dilihat mulai tanggal 12 Maret 2016 pukul 3 sore. Dapat dilihat di sini poin merah itu menunjukkan retak-retak yang sudah mulai terjadi. Indikasi retak sudah mulai terjadi mulai tanggal 12 Maret 2018. Nah, pukul 3 sore retak kembali terjadi. Retak mengalami penambahan. Kalau kita lihat dari gambar, ini terjadi kegagalan pada deck, pada pertemuan juga sama. Ini saya tampilkan pada sisi atasnya, yang sebelah kanan itu saya tampilkan pada sisi belakangnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sebelah sini, ini akan tampil retak-retak mulai di sini. Nah, setelah penyangga dilepas pada tanggal 24 Februari 2018, sini kita sudah mulai ada yang retak-retak ke sini. Nah, ini dikasih tanggal 24 Februari dan kemudian sebelah kanan itu 12 Maret 2018. Retak-retak timbul itu tambah dari kondisi awal 24 Februari 2018. Nah, keruntuhan jembatan itu terjadi, jembatan utama terjadi pada 15 Maret 2018. Setelah keruntuhan 15 Maret 2018, itu dari FDOT di mana sebagai pihak yang berwenang melakukan investigasi akan terjadinya keruntuhan, ini mendapati foto-foto dan data di mana sisa-sisa keruntuhan yang terjadi. Dapat kita lihat di sini, ini adalah sisa-sisa di mana join mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan kesalahan fatal yang terjadi sehingga mengakibatkan runtuhnya jembatan secara keseluruhan.
Nah, kegagalan struktur dari hasil investigasi di sini didapati bahwa struktur beton dek dan struktur beton elemen 11, member 11 dan 12 itu tidak terhubung secara komposit satu sama lain. Walaupun dari pihak perencana awal telah memperhitungkan adanya shear friction dengan menyediakan tulangan di sisi join antara member 11, 12 dan flat deck. Namun dari tulangan shear friction itu tidak bisa menahan gaya yang terjadi akibat besarnya gaya yang terjadi pada pertemuan join tersebut. Nah, ini kalau kita tampilkan dari tampak secara retak yang terjadi yang menyebabkan kegagalan struktur ada sebagai berikut. Nah, kita dapat lihat di sini retak-retak itu terjadi di tanggal segini dan kemudian bertambah ke sisi sini. Kalau kita melihat kegagalan, kalau kita melihat dari sisi kalau kita bisa analisis fault tree terhadap kegagalan jembatan ini, didapati bahwa untuk mencegah terjadinya keruntuhan, mungkin pada tahap desain itu saya jabarkan tahap desain operasi itu desain dibagi dua, ya, struktur bawah, ini struktur atas, ini struktur bawah, di mana struktur atas terdapat elemen girder atau beam, bearing, concrete deck. Sedangkan struktur bawah nanti kita jelaskan di poin 2, di mana untuk bearing itu menahan gaya lateral dari gaya gempa, ada thermal movement, pergerakan dari suhu, dan habis itu model correctly, habis itu integrated sheet length, di mana integrated sheet length ini adanya perbedaan panjang karena posisi menyusut dan tidak. Nah, untuk concrete deck itu dibandingkan lagi ada dua permasalahan, yaitu antara retak dan rebar corrosion atau korosi yang tulangan korosi. Nah, untuk hidden beam juga itu juga ada korosi akan terjadi pada korosi, dan sama integrated drains itu ada lubang drainasi dan space zone. Dan kemudian untuk girder juga ada dibagi lagi menjadi creep, synchrate, alternate voltage, reinforcement detail, fire atau heat, ada blast atau terror, ada overload, vehicle, collision, and fluid stream Nah, ini tahapan untuk substructure, di mana substructure itu kita dapat bagi lagi apabila menggunakan konkrit, steel, dan atau umum. Di sini umum itu antara kombinasi antara baja dan beton. Di mana kalau untuk struktur beton itu terdapat reinforcement concrete, reinforcement placement, concrete quality, dan concrete placement. Untuk steel itu masalahnya akan terjadi antara corrosion dan fatigue karena efek kelamaan atau kelelahan dari struktur karena faktor usia. Untuk general itu kita dapat bagi lagi, di mana ada dari bencana, dari banjir, ada dari kendaraannya sendiri atau tabrakan dari kendaraan yang melebihi efek tinggian, atau ada blast atau ledakan, atau soil bearing, pengaruh dari soilnya sendiri, atau ini ada faktor gempanya, ini faktor singkitnya, dan ini faktor penguncian dari bearingnya. Nah, untuk konstruksi, untuk pelaksanaan itu untuk analisis fault tree-nya itu dibedakan menjadi dua, yaitu girder erection dan general construction. Untuk pengangkatan dari jembatan itu masuk ke girder erection karena pergerakan dari lokasi pembuatan terhadap lokasi yang utama yang dituju. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan erection itu untuk bentang utama yaitu faktor angin,
faktor temperatur, faktor stability dari basic, faktor thermal, geometry control, formwork, dan install post tension, dan kemudian growth. Sedangkan untuk faktor general construction itu ada temperature support design, crane capacity, site access, traffic management, dan qualified fleet inspector. Setelah qualified contractor. Dan untuk spesies ada 3 juga sama, hampir yang sama. Ada non-inspection, leg access, dan unique bridge inspection. Untuk analisis event tree, dari sini kita lihat, dapat di sini kita lihat juga. Nah, untuk peristiwa keruntuhan itu ada 2, untuk struktur atas, struktur bawah, ada pier, girder, pylon, foundation. Dan tindakannya perbaikan, tidak perbaikan, dan masing-masing ada 2 case ya. Girder dan semua ada perbaikan tidak. Nah, untuk desain preventif di sini, terhadap pengawasan desain, institusi pemerintah harus meminta perusahaan menunjukkan kebijakan surat garansi terhadap institusi perusahaan yang akan melakukan peer review, di mana peer review itu merupakan kebijakan yang sangat mutlak apabila dilakukan untuk perencanaan, karena untuk mengantisipasi kejadian yang kesalahan terjadi yang dilakukan oleh pihak konsultan pertama. Dan kedua, institusi pemerintah harus lebih teliti dan detail dan memeriksa laporan perhitungan struktur perencanaan. Untuk tahap konstruksi, ketinggian preventifnya itu tahap konstruksi harus dievaluasi setiap waktu. Jadi setiap metode pelaksanaan harus dievaluasi, harus dilihat setiap case dan setiap waktu. Tujuannya apabila pada suatu titik terjadi perbedaan metode konstruksi dan mengakibatkan mengakibatkan ada indikasi tertentu, maka harus kita ubah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi setiap case-case yang akan terjadi atau case buruk itu sudah harus mulai dievaluasi. Dan kedua, kontraktor mampu koordinasi dengan pihak lain agar dilakukan buka tutup jalan sehingga tidak mengganggu penggunaan jalan. Untuk pengawasan, pihak pengawas harus mampu berkoordinasi dengan cepat terhadap pihak perencana apabila mendapati keanehan yang terjadi kesalahan di lapangan. Untuk desain mitigasi, nah untuk desain peningkatkan kompetensi ahli struktur jembatan sehingga dapat lebih kritis dalam desain jembatan dan memperhitungkan metode konstruksi yang dilakukan. Jadi untuk perencanaan jembatan itu berbeda dengan struktur gedung, di mana jembatan itu mendesain sesuai dengan metode konstruksi yang dilakukan. Nah, menunjuk peer review independen yang kompeten sehingga dapat memeriksa dan memverifikasi struktur perhitungannya secara keseluruhan. Dan untuk konstruksi, pemasangan penyangga struktur jembatan tetap dilakukan sampai dengan tahapan pekerjaan 100% dilakukan. Kemudian kontraktor harus mampu berkoordinasi dengan pihak lain agar dapat dilakukan buka tutup jalan sehingga tidak mengganggu pergunaan jalan. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Saya telah memberikan penjelasan mengenai topik yang saya ambil. Selamat sore, terima kasih.